Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallahu fiik. Terima kasih kepada Azilal yang sudah melantunkan tilawah pada sore hari ini. Nah, teman-teman, meskipun sudah pada tidak sabar untuk masuk ke acara intinya, tapi kita masih akan mendengar sambutan dulu dari Ketua Umum Pengurus Daerah kami Jakarta Selatan kepada Ahdimas Kurniawan. Apakah sudah bisa berpartisipasi? Oke. Baik, cek cek satu dua. Oke, Masuk ya. kepada Ahdimas. Masuk, masuk. Alhamdulillah. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ini puasa yang pertama atau yang kedua ya? Eh, jadi alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita tetap bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan yang penuh berkah ini ya, bulan Ramadan. Dan insya Allah sore hari ini kita sambil menunggu waktu berbuka ya, kita ingin sharing ya bersama Dr. Maisara. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir ya di sini. Insya Allah nanti beliau akan memberikan eh, tips ataupun nasihat-nasihatnya kepada kita nih terkait dengan kesehatan ya. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini eh, harus juga aware dengan kesehatan kita. Dan semoga kita tetap fit dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kita dan kita juga bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini baik secara ruhiyah maupun secara jasad kita gitu ya, teman-teman. Di sini tampaknya udah ramai juga yang hadir ya. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar sore hari ini yang diselenggarakan oleh kami Jakarta Selatan. Semoga apa yang nanti kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita sharing, ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mewakili kami Jakarta Selatan, khususnya pengurus daerah kami Jakarta Selatan, juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, terima kasih mungkin teman-teman. Sambil kita menunggu waktu berbuka, mungkin kita bisa sama-sama ngabuburit di sini ya, di webinar ini. Itu saja mungkin sambutan dari Ane. Selanjutnya Ane serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahdimas ya atas sambutannya. Oke, sebelum ke moderator ya, mungkin dijembatani oleh Ane dulu. Alhamdulillah berarti tadi kita udah mendengarkan sambutan dari Ahdimas. Nah, sekarang kita akan langsung menyerahkan keberjalanan acaranya kepada moderator tersayang kita, kepada Ufitya. Sebelumnya Ufitya sudah bisa berpartisipasi atau belum? Mungkin bisa dicek dulu suaranya. Cek. Oke, Alhamdulillah. Maka dari itu langsung saja Anda serahkan keberjalanan acara ini kepada Ufitya. Untuk Ufitya dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatima yang sudah menjadi MC pada acara sore hari ini. Mungkin perkenalan dulu ya Bu Dokter. Saya Fitya sebagai Kabid BPKB Jaksel. Mungkin sebelum ke materi kita sedikit membacakan CV dari kakak ya. Ini enaknya dipanggilnya apa, kakak atau Bu Dokter aja? Adik juga boleh. Nah, jangan dong. Nama Dokter Maisara Savitri. Jadi beliau adalah dokter umum ya Kak. Dulu itu kuliah di pendidikan dokter akuntan. Terus beliau juga sebagai kabid BPK ya Kak. Bukan ya? Staff ya. Oh, staff. Sorry.
staf PPK dari PW kami Kalbar. Nah juga beliau juga dulu pernah sempat dikaderisasi di kami Untan, terus juga lanjut PSDM di kami Pontianak. Nah gini Kak, mungkin kita kan sudah memasuki ada yang hari pertama dan hari kedua bulan Ramadan gitu. Dan mungkin dari teman-teman ingin gitu minta apa ya, sharing gitu dari ahlinya langsung gitu terkait dengan apa sih manfaat dari yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini gitu, selain dari sisi agama dan juga dari sisi kedokteran gitu Kak. Mungkin tanpa berlama-lama lanjut aja ke Bu Dokter Mai untuk waktu dan tempat kan Kakak aja ya. Oke. Enaknya kalau misal lagi apa ya, lagi ngobrol berdua kan emangnya harusnya manggilnya dok kan, nggak mungkin kan. Oke Kak, silakan. Oke, syukran jazakillah khair kepada Vidya ya, moderator kita yang luar biasa, dan kakak MC ya tadi Fatimah ya, dan opening speech dari Petumda terbaik Jaksel ya, Dimas. Oke, syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya, sehingga sore ini ya teman-teman, kita semua sudah berada di bulan Ramadan ya, Masya Allah ya. Allah sampaikan kembali kita sampai ke bulan ini gitu ya, karena nggak semua orang ya bisa sampai di bulan ini gitu. Dan semoga kita bisa mengoptimalkannya. Dan ya benar ya, ada yang hari ini hari pertama dan hanya hari kedua ya. Ada yang baru mau ngabuburit pertama, ada yang ngabuburit kedua ya mungkin. Nah teman-teman, iya, ketiga. Oke, mungkin salam kenal dulu ya, karena kan belum pernah bersua ya, mungkin sama teman-teman sekalian gitu kan. Salam kenal dari saya ya, Maisara, kader kami di Kalbar gitu. Semoga teman-teman, siapa tahu ada yang main ke Kalbar, jangan lupa hubungin gitu. Oke, sore ini ya diminta buat ngisi tentang tips. Ntar izin ini ya, izin share screen ya, boleh? Oke, get. Oke, sore ini diminta buat sharing ya tentang get healthy so easy gitu. Menjadi sehat itu mudah gitu, tapi menjadi sakit juga mudah sebenarnya gitu. Ya, termasuk saya hari ini juga sebenarnya kondisinya belum terlalu fit ya, karena tidur kurang inilah ya, kabur makan sepertinya. Ngasih materi tips bugar, tapi diri sendiri belum bisa menerapkan. Nah, jadi teman-teman, saya perlu garis bawahi ya, bahwa keilmuan ada gitu, teorinya ada gitu, tapi prakteknya kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi saya bukan yang paling pandai di sini ya. Jadi kita bisa share pengalaman dan lain-lain, karena pengalaman setiap orang itu bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya gitu. Nah, jadi siapa tahu ada yang punya tips yang lebih gitu kan ya, yang lebih bisa diterapkan. Nah, jadi kita bisa berbagi di sini gitu ya. Jadi bukan saya ya yang utamanya pematerinya ya. Jadi teman-teman semuanya. Jadi sangat diharapkan gitu buat kita saling berpartisipasi. Nah, teman-teman gitu ya, sebelum saya ke manfaat puasa, sebenarnya puasa itu kan udah ada sejak lama ya perintahnya. Maksudnya banyak macam gitu ya. Ada puasa Nabi Daud gitu ya, puasa Ramadan gitu kan, dan puasa lainnya. Terus juga kalau di era modern ini ada istilah intermittent fasting. Mungkin teman-teman ada yang menerapkan intermittent fasting ya kan, biar bisa diet katanya. Nah, jadi sebenarnya teori puasa itu bukan cuma ada di Islam gitu ya, tapi Islam dulu yang membawanya gitu kan ya. Sudah ada di Al-Qur'an dulu gitu. Barulah ini itu menjadi suatu ilmu yang terbaru gitu, ilmu modern gitu ya. Sama halnya ya teman-teman, banyak keajaiban-keajaiban di ayat Al-Qur'an itu yang sebenarnya baru terbukti sekarang gitu. Saya contohin ya, di Quran surah Maryam itu ada salah satu contoh tentang Maryam itu ketika habis melahirkan menggoyangkan pohon kurma gitu, menggoyangkan pohon kurma, terus dimakan kan ya buahnya. Nah, kenapa sih kok habis melahirkan makan buah kurma gitu? Dan ternyata
ilmu sekarang itu baru membuktikan gitu ternyata kurma itu punya oksitosinnya gitu yang bisa mempercepat kontraksi gitu kan, jadi mengurangi perdarahan. Nah gitu ya, begitu masya Allahnya gitu sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan itu yang baru terbuktikan di abad-abad sekarang gitu, padahal itu sudah lama sekali termaksud di Al-Quran gitu, termasuk puasa gitu. Nah puasa itu dia kan teorinya membuang toksik gitu ya, membuang segala yang menjadi racun karena dengan dikosongkannya pencernaan selama 12 jam gitu ya, selama 10 jam, nah itu bisa memperbaiki sistem pencernaan kita dan metabolisme kita gitu. Makanya kebanyakan ya orang-orang yang biasanya mungkin ya punya emah nih gitu, punya emah di setiap bulan-bulan lainnya, tapi pas bulan puasa bisa kok emahnya enggak kambuh gitu. Nah itu kenapa? Karena memang pola yang Allah ajarkan itu memang lebih baik daripada polanya kita gitu kan ya. Nah jadi makanya puasa itu juga manfaatnya besar sekali untuk sistem pencernaan kita ya terutama. Kemudian juga karena puasa itu kita mengurangi intake ya, mengurangi makanan, makanya kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit yang berlebihan kolesterolnya gitu kan ya, atau serangan jantung dan lain-lain. Nah sekarang itu serangan jantung itu bukan hanya terjadi pada orang tua. Kemarin itu pernah dapat kasus itu kayak umur 20-an itu udah kena serangan jantung gitu. Kan ngeri ya. Jadi segitunya gitu, serangan jantung di usia muda. Padahal dulu itu penyakit-penyakit umur 40-an gitu. Tapi sekarang sudah terjadi gitu. Karena kita sudah terjadi pola dari makanan dan lain-lain ya, yang kemudian itu sangat berdampak gitu, terutama ya kolesterolnya, gula yang nggak alami ya kan ya, kebanyakan gula gitu. Nah, di dalam tubuh. Akhirnya berbagai penyakit itu bermunculan. Diabetes juga yang biasanya hanya terjadi pada usia tua, tapi sekarang malah banyak gitu ya, anak-anak muda yang sudah diabetes, umur 25 udah kena diabetes gitu kan, ngeri ya. Nah jadi puasa itu bisa mencegah hal-hal ini gitu. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas tidur, harusnya ya. Nah jadi ketika kita habis tarawih gitu kan ya, kan bangun tuh, tidur, terus bangun kan mungkin jam 3 dan lain-lain. Nah itu kan kualitas tidurnya sangat baik ya, tidurnya awal, bangunnya juga awal gitu. Kalau mungkin ya hari biasa yang kita bangunnya mepet-mepet subuh gitu kan ya. Nah itu kan apalagi kalau tidur habis subuh gitu kan, jadi kan wah gitu, beda ya kualitas hari-harinya gitu. Kemudian risiko kanker. Nah ini juga terkait dari makanan ya, karena banyak hal makanan itu yang, produk-produknya ya kita nggak tahu sih jalan ceritanya gimana, tapi, terlalu banyak bahan kimia yang dalam, makanan, kemudian juga banyak yang bisa membuat mutasi gen-gen kita, akhirnya timbullah yang namanya kanker gitu. Nah, kemudian memperbaiki kesehatan jiwa dan meningkatkan kesejahteraan atau well-being, karena, puasa itu juga bisa menghilangkan stres kita gitu. Nggak percaya, coba aja gitu. Kalau bandingin stresnya kita di bulan puasa sama di luar bulan puasa gitu. Ya kita sendiri aja ngerasain gitu ya, itu beda rasanya gitu. Mungkin karena ruh kita juga semakin berlomba-lomba ya buat ngejar target amal yaumi dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian juga, aktivitas kita kan terbatas ya di luar ya, tidak seperti kita sebelum Ramadan mungkin ya gitu. Nah jadi itu juga salah satu, yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan jiwa kita. Nah kemudian, sebenarnya nutrisi sehat saat puasa itu yang seperti apa sih gitu kan? Nah jadi, nutrisi sehat yang saat puasa itu ini enggak ini. Oke. Nah, kita harus memperhatikan makanan kita saat makan sahur dan saat berbuka gitu. Ya namanya makan ya harus secukupnya gitu ya. Sebenarnya apapun yang dimakan, yang penting itu prinsipnya kita konsumsi makanan yang padat gitu ya, bukan makanan ringan seperti mungkin roti dan lain-lain gitu. Itu harus dikurangin karena itu juga memicu buat asam lambung kita cepat naik gitu kan. Jadi agar kita terutama ya yang punya asam lambung gitu kan ya, yang sering naik. Nah itu sangat dianjurkan gitu, kita makan itu jangan berlebihan, karena kan bulan puasa itu semuanya dijual ya. Jadi, dari takjil yang sebenarnya kita nggak perlu pun tetap kita beli karena lapar mata gitu ya, karena pengen gitu. Nah jadi, kita makan secukupnya gitu kan ya, makan secukupnya, makan sesuai kebutuhan kita gitu. Terutama kalau saat sahur itu gitu kan ya, yang penting konsumsi karbo itu bisa nasi, bisa ubi ya, mungkin kalau kita seringnya nasi ya.
Nah, nasi, kemudian ada lauknya, ada protein. Protein ini nggak harus daging, nggak harus ayam gitu ya, tapi bisa juga dari tempe, dari tahu gitu kan, dan dari ikan gitu. Nah, kemudian yang seratnya tinggi, biar apa? Biar BAB-nya juga lancar gitu kan. Nah, kemudian kalau saat berbuka gitu ya, kebanyakan juga kalau saat berbuka itu kan biasanya langsung makanan berat gitu ya. Padahal yang dianjurkannya gitu kan ya, kita itu berbuka dengan air putih dulu gitu kan, dengan kurma ya, dengan kurma, kemudian dengan air putih gitu kan, makanan-makanan yang rendah lemak ya. Kalau gorengan kan tinggi lemak ya. Nah, terus kalau yang gula-gula alami itu kayak kurma gitu kan, dan lain-lain lah ya, buah-buahan. Nah, itu kan makanan dengan gula alami gitu ya. Yang mungkin sering didapat aja lah ya, mungkin kurma ya kan. Jadi buka dulu dengan kurma, minum air putih. Setelah berbuka, yang dianjurkan itu lebih baik sholat dulu sih. Jadi sholat maghrib dulu ya kan, habis itu baru kita makan makanan berat gitu. Baru makan makanan dengan gizi seimbang. Baik itu dengan proteinnya seimbang, dengan karbonya juga seimbang, sayurnya juga seimbang gitu ya. Nah, ini bisa ada referensi ya. Jadi makanan saat berbuka itu bisa buah ya. Buah apa aja ya. Yang penting buahnya buah alami gitu. Sayur-sayuran hijau gitu kan ya. Kemudian juga bisa madu, ikan, kurma gitu. Tapi harus hati-hati orang-orang yang ada diabetes gitu ya. Nah, jadi itu nggak boleh sembarangan juga minum madu gitu kan. Atau makan buah-buah yang manis gitu. Nah, kemudian di bulan puasa itu juga kita harus menjaga hidrasi gitu ya, supaya tidak dehidrasi. Akibatnya kalau kita dehidrasi ya bisa demam gitu kan ya, sempoyongan gitu kan, lemah, lesu gitu ya. Makanya kita sangat dianjurkan untuk menghindari dehidrasi, harus memenuhi kebutuhan air. Sebenarnya kalau untuk hitungan berapa sih kebutuhan air yang kita butuhkan dalam sehari gitu. Nah, itu bisa dengan rumus 1.500 ditambah berat badan dikurang 20 kali 20 gitu. Tapi simpelnya gitu. Simpelnya kita minum aja 8 gelas per hari. 8 gelas per hari itu kan mungkin sekitar 1.600 sampai 2 liter ya. Nah, jadi itu sudah memenuhi hidrasi kita yang cukup gitu. Jangan sampai kurang gitu. Dan harus kita siasati. Jangan kan nggak mungkin ya kita bisa minum 8 gelas sekali duduk ya. Nah, jadi harus dibagi-bagi gitu. Misalnya pas berbuka 2 gelas, kemudian habis sholat tarawih 2 gelas gitu kan, sebelum tidur 2 gelas, dan pas sahur 2 gelas, kan cukup tuh 8 gelas gitu. Nah, itu ya hidrasi yang cukup. Nah, kemudian kalau olahraga di bulan Ramadan itu sebenarnya perlu nggak sih gitu. Nah, jadi beberapa ahli spesialis olahraga ya, itu menyatakan ya perlu gitu. Olahraga itu tetap perlu dilakukan baik itu bulan puasa maupun bukan gitu. Nah, olahraganya apa aja sih? Olahraga yang ringan dilakukan ya. Jadi seperti mungkin jalan kaki gitu kan ya, atau sekedar jogging atau bersepeda yang jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Lakukanlah 30 menit sehari, dalam seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali gitu. Terus seringnya tuh gini, banyak yang bilang kalau misal olahraganya tuh kita beres-beres rumah gitu kan, atau kita naik tangga terus, itu kira-kira termasuk olahraga atau bukan gitu. Nah, jadi perlu saya garis bawahi bahwa olahraga yang dimaksud itu adalah aktivitas fisik yang teratur. Nah, kalau misal kita beres-beres rumah atau kita naik tangga, itu kan bukan hal yang teratur ya. Walaupun itu bisa membuat defisit kalori dan lain-lain ya, tapi olahraga yang dimaksud itu adalah olahraga yang teratur dan rutin gitu. Nah, bisa dilakukan setelah sahur kan lagi energinya lagi banyak tuh. Atau sebelum buka puasa, habis itu langsung buka gitu. Dan kalau olahraga yang harus diperhatikan itu, kita jangan sampai dehidrasi ya. Karena kalau dehidrasi nanti malah jadi demam dan lain-lain. Nah, kemudian istirahat yang cukup ternyata di bulan Ramadan kita juga dianjurkan gitu punya pola istirahat yang cukup gitu. Gimana sih caranya gitu kan? Ya ini balik ke masing-masing orang ya. Setiap orang beda-beda. Kan ada juga beda-beda keperluan dan lain-lain ya. Mungkin ada yang kerjanya itu malam gitu kan ya, dinas malam dan lain-lain gitu kan. Akhirnya pola istirahatnya berubah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting durasi tidurnya itu adalah durasi yang aman gitu ya. Nah, tapi ada penelitian terbaru itu sebenarnya 4 jam itu juga bisa bisa membuat kualitas tidur kita udah cukup baik gitu. Tapi idealnya memang 6 sampai 8 jam sehari gitu. Jadi teman-teman, walaupun kita lagi
banyak ya yang dilakukan di bulan Ramadan, banyak target yang kita kejar gitu kan ya. Jangan lupa buat tidur gitu. Karena istirahat yang cukup itu akan menjadi bekal kita gitu buat kita punya hari yang lebih berkualitas gitu. Nah, jadi tidur yang cukup itu juga bisa mengurangi stres. Jadi kita juga sebagai manusia harus punya stress free gitu ya, atau yang bebas dari stres gitu kan, supaya bisa sejahtera ya well-being kita. Nah, seringnya juga orang-orang nggak bisa tidur itu kan karena insomnia ya. Nah, teman-teman, bedain kalau memang masalahnya itu insomnia, berarti dia butuh buat diterapi gitu, buat dikonsulin. Karena insomnia itu tergantung derajatnya juga ya, nggak bisa kita biarin aja gitu. Nanti bisa-bisa ya muncul lagi, dan muncul lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya masalah insomnia ya, tapi seringnya kita itu kalau tidur kan ya mungkin megang HP dulu dan lain-lain ya. Nah, itu kan membuat mata kita bekerja gitu kan ya, otaknya kerja lagi gitu. Padahal kita udah mau tidur nih kan ya, otaknya udah disuruh mau tidur, tapi kita masih buka mata nih gitu ya, masih buka HP dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya juga menjadi penyebab kita nggak bisa tidur awal gitu. Nah, balik lagi ya, masalah insomnia itu apakah memang insomnia yang karena hormon gitu, atau karena memang kebiasaan aja gitu ya, kebiasaan yang kurang baik misalnya seperti itu. Nah, jadi kita semuanya ya kudu ya punya istirahat yang cukup gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah seimbang gitu ya, kerjanya seimbang, ibadahnya seimbang, istirahatnya seimbang, maka kita akan menemukan titik keseimbangan dalam diri kita gitu. Akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu ya sedikit sharing dari saya gitu terkait dengan pola makan gitu kan ya, pola tidur, olahraga gitu kan ya di bulan Ramadan ini gitu. Semoga kita bisa mengoptimalkan ya bulan Ramadan kita dan bisa kalau tubuhnya sehat gitu kan ya, ibadahnya juga kenceng insya Allah gitu ya. Nah, dan bisa kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Mungkin selanjutnya bisa teman-teman kalau ada yang mau nambahin boleh banget gitu kan ya, atau ada yang punya pengalaman apa gitu, boleh aja sharing aja. Oke, begitu ya. Fit Oke. ya. Ya. Oke, jazakumullah khair Bu Dokter atas materi yang sangat padat gitu. Tapi itu memang yang menjadi apa ya pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Sebenarnya aku mau tanya Dok kayak intermittent fasting yang kita puasa selama 16 jam itu kan menjadi tren anak kos gitu. Jadi dia itu salah satu apa ya tren untuk menghemat uang makan itu kan dengan intermittent fasting. Cuman kita nggak tahu ternyata ada namanya sendiri gitu. Nah itu tuh kayak misal kita kan kerja pagi tuh Dok. Terus jam 12 siang terus kita baru makan tuh. Terus baru nanti malam habis maghrib kita makan lagi gitu. Itu menurut dokter gimana sih cara intermittent fasting yang benar dilakukan itu seperti apa sih Dok? Jangan-jangan kita itu memang maksudnya kan banyak juga orang yang menggunakan intermittent fasting untuk diet juga kan Dok. Jadi kayak apa ya? Itu tuh apakah membahayakan kita atau justru memang itu baik gitu untuk lambung kita beristirahat dari makan. Mungkin dokter bisa sharing soal itu. Siap. Syukran ya Fit. Jadi kalau bahas intermittent fasting itu kan memang kayak penjarangan makan gitu ya, di jarak jamnya gitu. Bisa 12 jam gitu kan. Misalnya kalau 12 jam berarti jam 2 atau 15 jam ya. Jam 9 terakhir makan, jam 9 malam, jam 12 lagi baru makan gitu. Nah, tapi di sela-selanya dia tuh boleh ngemil. Ngemilnya itu adalah ngemil buah gitu atau jus yang enggak ada pemanisnya gitu. Nah, itu sebenarnya boleh gitu. Karena gini, kan lambung kita itu setiap 4 jam itu harus ada yang digiling ya. Kalau enggak ada yang digiling kan nanti dia hanya menggiling lambung itu sendiri, akhirnya luka gitu kan lambungnya ya. Akhirnya lambungnya itu keluar asam lambungnya naiknya banyak gitu kan. Karena nggak ada yang digilingnya gitu. Nah, sebenarnya intermittent fasting itu juga apa namanya? Intermittent fasting itu ya harus ada makanan itunya dia, makanan tambahannya gitu. Sebenarnya ya, kalau intermittent fasting itu kan sebenarnya sebuah program dan masing-masing pemegang programnya itu beda-beda punya
cara masing-masing gitu. Ada yang memang nggak makan gitu kan ya, tapi dia ketat tuh dietnya, misalnya diet keton gitu kan. Jadi dia tuh nggak makan nasi, dia cuma makan minyak gitu. Ada yang kayak gitu kan ya. Ada juga yang ya standar anak kos kita ya. Ya makan kalau misalnya emang lapar aja gitu. Siang sama malam ya terutama ya. Nah, kalau misalnya kita siang sama malam dan kan pagi-pagi tuh pasti minum air putih ya. Pasti minum air putih atau setidaknya adalah yang dimakan kan entah itu buah atau apa gitu. Nah, itu masih aman sih nggak apa-apa. Karena dan pagi-pagi itu sebenarnya memang apa pencernaan kita lagi kerja aktif-aktifnya gitu. Makanya kan kita sering BAB pagi-pagi ya. Nah, jadi lagi aktif-aktifnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti siang sama malam baru kita makan berat gitu. Nggak masalah sih sejauh lambung kita aman gitu. Karena setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang lambungnya itu sudah luka, ada yang belum gitu kan. Nah, kalau yang lambungnya masih aman sih nggak apa-apa, intermittent fasting juga nggak apa-apa. Tapi beda kan dengan puasa Ramadan kan kita sahur jam setengah 5 mungkin ya, atau jam 4 gitu. Kita buka jam 6 gitu kan. Hampir 14 jam gak sih? Berapa? Gitu lah ya. 12 jam, 14 jam gitu kan. Nah, tapi hebatnya gitu ya, perut kita, lambung kita itu bisa mengatur ritmenya gitu. Karena tuh otak kita tuh kayak terperintah gitu. Otak itu kan dapat perintah ya, dapat perintah dari lambung, kita lagi puasa gitu. Jadi jalan lambungnya pelan-pelan gitu ya. Nah, kayak gitu istilahnya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada sistem saraf yang memang mempersarafi dari lambung ke otak gitu kan ya. Akhirnya bisa dapat perintah dan dapat turunannya gitu. Yang harus dikerjain itu apa gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang udah termindset buat puasa gitu, nah otak kita juga bakal tahu tuh, oh mau puasa gitu. Jadi akhirnya simpanan-simpanan lemak kita itulah yang bakal dikeluarkan ketika lambung itu atau ketika kita kekurangan gula gitu. Seperti itu. Makanya puasa intermittent fasting itu digunakan buat defisit kalori biasanya, defisit lemak dan lain-lain. Gitu sih, gimana? Atau yang lain ada pengen nambahin? Ya mungkin itu tuh apa ya, Berpengalaman. salah satu hal yang suka dilakukan sama teman-teman kosan tuh kayak gitu kan. Itu loh Kak, kayak itu menjadi hal yang memang kalau apa ya, untuk makan siang gitu. Misal kenapa nggak sarapan pagi, nggak pernah bisa untuk sarapan pagi gitu. Jadi sebenarnya sarapan itu penting atau nggak penting gitu sih Dok, buat Sarapan. kalau sarapan gitu kan kadang orang-orang tua dulu itu kan kalau misal kita nggak sarapan tuh nggak dikasih uang Jajan. jajan gitu kalau mau sekolah. Jadi terus semenjak kita kuliah malah justru kita nggak pernah sarapan gitu, skip sarapan. Justru ketika kita pengen sarapan itu malah jadi kayak nggak apa ya, jadi sakit perut dan sebagainya gitu. Itu Itu tadi ya, berarti ada yang salah dengan apa ya, pencernaan kita kah atau kayak gimana Kak? Oke, siap. Jadi kalau sarapan itu penting apa enggak? Ya tetap kita bilang penting sih ya. Tapi sarapannya apa dulu gitu. Jadi kalau misalnya rekomendasinya sarapan itu sebenarnya makanan yang rendah lemak, makanan yang pakai gula murni gitu kan ya. Entah kayak kurma dan lain-lain gitu kan ya. Bukan atau buah-buahan ya. Bukan makanan yang berat gitu, yang karbo dan lain-lain. Karena usus kita tuh lagi kuat-kuatnya bekerja gitu. Tapi kita tambahin makanan, kasihan ususnya gitu. Kalau pagi-pagi itu. Jadi pagi-pagi itu lebih baik ya makan makanan yang ringan gitu. Makan ringan bukan steak-steak tapi makanan ringan yang kurma, buah-buahan gitu kan ya, dan lain-lain. Tapi kalau minum susu enggak ya. Kayak gitu. Jadi itu sih. Cuman memang kita kan udah termindset dengan kita itu sekolah harus sarapan gitu dari dulu ya. Nah, bahkan sarapan kita nasi goreng atau nasi kuning yang padat-padat ya, masya Allah gitu. Ya, ya gitu. Jadi beban pencernaan kita jadi lebih berat sebenarnya gitu. Kakak ada pertanyaan di room chat. Katanya Iza mau tanya, untuk konsumsi obat ketika puasa, gimana ngatur obat kimia sama pengobatan herbal selama puasa? Misal madu yang takutnya menetralisir obat, terus sahabat juga menetralisir nggak ya? Jadi ketika dia apa ya,
lagi minum 2 obat herbal dan obat kimia itu gimana cara ngaturnya? Oke. Syukran pertanyaannya Iza gitu. Iza ini salah satu orang yang saya kenal di sini ya. Karena dari Kalbar kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngatur minum madu kapan gitu ya, makan obat kimia itu kapan gitu ya. Tergantung dulu sih obat kimianya apa dulu gitu. Mungkin obatnya apa, Za? Apa obat sejenis antibiotik gitu atau obat apa kira-kira? Iza bisa on bisa. Maaf, soalnya beda-beda juga setiap obat gitu. Ada yang bisa tetap netral, ada yang juga yang enggak gitu. Oh, Ambroxol ya. Oke. Nah, jadi gini aja. Kan kalau misalnya kayak madu, habatus sauda itu kita minumnya sebelum makan aja gitu. Jadi pas kita berbuka gitu kan ya. Bukan sebelum makan sih. Habis kita makan kurma atau apa gitu, boleh diminum aja gitu. Kalau Ambroxol itu kan obat batuk yang per 8 jam ya. Karena bulan puasa ya, jadi kita mungkin bisa minumnya cuma 2 kali, pas berbuka dan pas sahur gitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa, dijarak aja 1 jam. Jarak 1 jam itu udah bisa menetralisir lambung sih. Kalau misalnya takut gitu. Kalau paracetamol itu sebenarnya aman aja sih, dia nggak ada interaksi dengan habatus sauda atau madu. Gitu ya. Jadi minumnya di jarak aja 1 jam. Kalau memang tahu obat-obat apa gitu. Karena takut berinteraksi dan lain-lain. Gitu sih mungkin. Gitu, Za. Insya Allah bisa dipahami ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan on aja, on cam, atau bisa lewat chat. Terus aku ada satu pertanyaan Kak dari, oke, Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Oke, suaranya masuk nggak? Masukkan. Iya, barakallahu fiik, Kak. Dokter Mai. Semaparannya Masya Allah banget. Aku tadi ada mau konfirmasi yang bagian ini, Deng. Yang bagian masalah tidur tuh. Jadi selama ini tuh mungkin yaitu orang tua tuh suka yang nggak boleh begadang karena tidur siang tuh tidak bisa menggantikan tidur malam gitu. Sedangkan kan benar yang kata Ramai tadi, kadang ada kegiatan-kegiatan kita yang ngebuat kita jadi harus beraktivitas di malam hari tuh. Nah, pertanyaannya tuh, jadi tidur yang 4 jam itu beneran bisa dicicil dari paginya kan ya? Kayak misalnya aku mau 5 menit sekali gitu, atau 20 menit sekali gitu bisa, atau beneran harus malam Oke, gitu. syukran konfirmasinya ya, Bu Fatimah. Jadi kalau tidur malam itu beda sih ya. Ada yang menyebutkan kalau tidur malam itu beda kualitasnya dengan kita tidur siang gitu. Misalnya nih, kita 4 jam atau 6 jam tidur malam hari dengan 4 jam atau 6 jam yang tidur kita cicil gitu. Nah, itu tuh beda kualitas diri kita ya, kualitas jiwanya dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya keterpaksaan itu kan tidak selalu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang masih bisa kita tolerin gitu. Jadi kayak saya juga sebenarnya kan kalau jaga malam kan ya nggak bisa tidur ya. Jadi tidurnya jadi dibalik jadi pagi gitu kan. Karena nggak bisa pas malamnya gitu. Jadi ya tetap beda sih rasanya 6 jam itu. Tapi ya balik lagi, yang sesuatu yang tidak bisa ditolerir ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga penelitian yang menyebutkan ya kalau orang yang pendek tidur jam malamnya itu juga berkaitan dengan pendek umurnya. Tapi nggak tahu ya seberapa valid penelitiannya gitu kan. Jadi memang lebih memicu banyak hal ya kalau misalnya kita tidur malamnya itu pendek gitu. Nah, seperti itu mungkin Ofat. Oke, jazakillahu khair, Kak. Terima kasih atas Iya, informasi pendek usianya ya. Itu mungkin bisa menjadi pengingat banget. walaupun sebenarnya usia bukan kita yang nentuin ya. Cuma ya itu penelitiannya ada yang bilang kayak gitu. Kak, tadi apa yang nyambung dari pertanyaan Fatimah, terus aku dapat pertanyaan juga kan lewat WA. Cuman dia emang nggak mau on mic di sini. Jadi dia itu memang suka susah tidur.
Kayak maksudnya tidurnya tuh setelah subuh jam 3 jam 2 gitu. Nah, jadi dia bantu minum-minum kayak obat paracetamol, terus obat antimo biar dia tuh bobo gitu loh, Kak. Nah, itu gimana? Dan Oke. dia minum itu secara rutin gitu untuk membantu tidur dia. Oke, siap. Nah, kita juga harus hati-hati ya makan obat tanpa indikasi. Kan kalau paracetamol itu buat nyeri atau buat demam gitu ya. Kalau kita nyebutnya buat tidur, sama antimo juga kan buat kita pusing berputar gitu kan. Tapi kalau misalnya atau buat mabuk gitu. Kalau misalnya kita pakainya buat tidur gitu, ya kasihan tubuh kita gitu ya. Seharusnya tidak dapat obat itu jadi dapat kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih? Emang ada ya orang yang tidur habis subuh dan lain-lain? Ada memang ya. Ada, bahkan saya tuh pernah ketemu pasien yang nggak bisa tidur 3 hari gitu. Jadi matanya tuh benar-benar merah gitu. Jadi benar-benar merah, dan itu memang karena ada sesuatu gitu ya, ada kelainan di hormon dan lain-lain gitu kan, yang membuat di sistem saraf kita itu kekurangan yang namanya neurotransmitter gitu ya, atau penghubung, zat-zat penghubung gitu dari satu saraf ke saraf lainnya gitu. Nah, jadi ketika insomnia gitu, itu tuh ada gangguan di situ gitu. Makanya obatnya sebenarnya harus tepat gitu. Nah, jadi obat-obat insomnia itu didapat ketika kita konsultasi ke psikiater. Nah, teman-teman, perlu saya garis bawahi gitu ya. Konsul ke psikiater ini bukan berarti kita sakit mental gitu ya. Bukan berarti kita sakit jiwa gitu. Tapi teman-teman yang misalnya ya butuh, memang punya pola tidur yang tidak sehat gitu ya. Kan kita merasa ya tidur misalnya jam habis subuh gitu ya. Kita baru bisa tidur. Itu sesuatu yang bermasalah gitu. Tapi balik lagi, coba kita lihat dulu ke belakang gitu ya. Kita mulai seperti itu mulai kapan gitu? Apakah pas kita ngekos gitu kan ya? Terus diperhatiin pas kita ngekos itu kebiasaan kita sebelum tidur itu apa aja gitu kan ya? Kapan kita terakhir megang HP-nya, atau seberapa kita bersih-bersih kamar dulu gitu baru tidur. Nah, itu juga ngaruh loh sebenarnya ke kualitas tidur kita gitu. Jadi ketika kamar kita udah bersih gitu ya, itu kan lebih enak ya buat tidur. Nah, bisa jadi kan kamar kita berantakan, jadi kita susah tidur. Bisa jadi ya, satu. Misalnya dua, karena kita main HP gitu kan, atau kita kalau baca buku ya bisa, tapi usahakan ya ketika mau tidur ya tidur gitu, jangan sambil baca gitu kan ya. Atau main HP sambil baring-baringan, itu juga sebenarnya memperlama untuk kita proses tidur gitu. Padahal sebenarnya anak orang ini nggak ada insomnia, cuma karena perilakunya aja gitu, karena habitnya gitu. Nah, jadi perlu cari tahu dulu kita ini benar-benar insomnia atau yang hanya punya habit yang perlu diperbaiki gitu. Entah itu dari kebersihan atau dari kebiasaan kita sebelum tidur, kebiasaan kita wudhu dulu mungkin ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau hal itu sudah kita coba dan kita masih seperti itu gitu ya, ya mungkin kita emang butuh konsul gitu ya. Dan konsul aja, konsul itu bukan berarti kita sakit jiwa, sakit mental gitu ya teman-teman. Jadi insomnia itu juga sesuatu yang memang harus dikonsultasikan gitu. Kalau memang insomnia gitu. Gitu ya Outfit ya. Kalau nggak terjawab nanti minta ini aja. Katanya ini, Kak, katanya dia nggak bisa tidur setelah dia putus cinta, Kak. Oh, oke. Nah, ini kan berarti ada Jadi problemnya. overthinking, dan itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Oke, ini kan berarti ada problemnya ya Kak ya. Ada yang jadi pemicu stresnya. Nah, jadi yang harus dilakukan itu adalah mengelola stres gitu. Jadi mengelola stresnya itu kan banyak hal ya. Ya saya juga nggak mendalami tentang coping mekanisme stres gitu ya. Karena ini biasanya lebih ke psikolog ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kader kami yang psikolog gitu kan, bisa tuh coba dikonsultasikan gitu kan ya. Gimana sih mekanisme stres yang baik gitu kan ya. Kalau misalnya kita misalnya stres gara-gara putus cinta, ya tapi jangan lah ya gitu. Atau lain-lainnya, atau ada traumatik gitu kan, muka kita baru ditinggal sama orang tua atau apa gitu. Nah, itu kan juga bisa gitu. Gitu ya Outfit ya. Masya Allah. Teman-teman yang mau bertanya silahkan, masih dibuka. Mumpung ada Kak Mai sebagai ahlinya di sini. Kalau misal kita konsul di Halodoc itu kan bayar ya, Kak? Oh iya. Maksudnya mumpung dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Kak Mai. Kakak mau tanya lagi sedikit, punten. Iya, silakan Fatih. Iya, jadi kalau ini Kak, kan tadi Kakak bilang sebenarnya kalau misalnya buka, itu kita lebih baik jangan langsung makan berat.
Mm-mm. Nah, misalnya lebih baik pakai air atau kurma dulu. Itu habis itu kan sholat dulu tuh. Nah, intinya Mm-mm. jeda dari makan kecilnya menuju makan beratnya itu maksimal berapa? Boleh nggak Oh, kayak 4 jam gitu? Aman aja nggak? oke. Atau cepat-cepat? Maaf ya kalau suaranya terputus-putus. Izin off cam aja dulu. Jadi kalau misalnya jaraknya itu karena kan kita belum labunya lagi kosong ya Kak. Kalau 4 jam itu terlalu jauh gitu. Jadi ya lebih baik itu ya 30 menit aja gitu. Karena kan makanan ringan itu enggak ini ya, enggak ini. Tapi masih aman sih kalau 2 jam ya. Tapi kalau 4 jam itu kasihan lambungnya nanti gerus apa gitu. Karena dia udah dipancing sama makanan gitu. Udah ada makanan ringan yang masuk. Akhirnya dia kan kerjanya cepet tuh gitu. Jadi ketika kita ngosonginnya lama 4 jam gitu, kasihan ada kemungkinan nanti lambungnya luka dan bisa asam lambungnya lebih banyak yang naik gitu. Oke, berarti 2 jam ya maksimal. Kayaknya masih aman. Maksimal iya, masih aman. Oke, oke. Syukron ya, Kak. Apaan? Oh, Eh, gitu ya teman-teman. Jadi memang segala sesuatu itu nggak kita lakukan secara apa ya, secara asal-asalan gitu. Jadi memang ada di dalam ilmu kedokteran itu pasti ada alasannya kan. Kenapa kita kenapa sarapan itu penting gitu, kenapa jangan makan yang berat-berat ketika pagi dan sebagainya gitu. Karena memang lambung kita itu memang harus ada waktunya untuk istirahat dan juga memang dia harus bekerja gitu. Dan itu sudah tersistem secara otomatis gitu kan Kak. Jadi memang luar biasa gitu. Allah itu menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sesempurna mungkin gitu. Bahkan eh, sekecil apapun gitu yang ada di dalam tubuh kita itu pasti kita akan merasakan sakit gitu. Karena eh, memang sebenarnya bukan seharusnya itu dilakukan gitu. Tetapi ketika kita yang kayak banyak sekali kan kasus yang anak kosan tiba-tiba usus buntu gitu. Jadi kan aku tuh pernah ke dokter, terus usus buntu, terus dokternya tuh langsung nebak gitu. Pasti mahasiswa ya gitu. Karena mungkin dalam satu hari itu banyak sekali apa ya mahasiswa-mahasiswa yang mengalami hal seperti itu gitu. Ketika apa ya kita di rumah itu punya kebiasaan yang diatur gitu oleh orang tua kita, terus tiba-tiba mahasiswa harus merantau, terus makannya juga junk food terus dan sebagainya gitu. Itu jadi benar. ya gitu ya Ufit, teman-teman. ada yang pengen saya Gimana tambahin Kak? karena tadi Ufit tuh nyinggung usus buntu ya. Memang usus buntu itu yang sering Ya, terjadi sama mahasiswa ya. Nah, karena itu tuh penyebabnya bukan biji cabe gitu ya, bukan biji-bijian gitu ya. Tapi itu penyebabnya karena kita BAB-nya itu nggak lancar. Bisa jadi kita BAB-nya 3 hari sekali, 5 hari sekali gitu. Dan itu bisa memicu peradangan di usus buntu kita gitu. Nah, jadi makanya kalau kita makan gitu ya, yang paling penting itu seratnya. Jadi jangan lupa buat perhatiin serat gitu. Kalau misalnya kita nggak makan sayur ya makanlah buah gitu. Tapi buah yang bisa banyak serat, bukan yang sebaliknya gitu. Nah itu sih isi nambahin ya, Ufit. Syukran. ya itu ilmu yang luar biasa dan dan sangat mahal gitu kan. Padahal kalau misal kita konsul datang ke rumah sakit itu cuman konsul doang ada biayanya 200.000 gitu dan sebagainya. Dan kita mendatangkan kami ke sini untuk menuju Jaksel yang lebih sehat gitu Kak. Amin ya, amin, amin. Amin. Ya mudah-mudahan nanti di Jaksel juga ada dokter-dokter yang lain gitu yang seperti Kamai bisa membersamai kita gitu, dicetak dari kadernya gitu. Mungkin itu aja. Mungkin Kamai mau closing statement, silakan. Apa ya closingnya? Nggak ada sih, Ufit. Ya udah. Yang penting ketika tubuh kita itu seimbang tadi benar ya, kan di Aten itu kita itu udah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah dalam bentuk yang sempurna. Jadi kita sempurnakan apa yang sudah Allah titipkan. Nah mungkin itu semoga kita bisa menyeimbangkan kerja kita, ibadah kita dan istirahat kita gitu ya. Oke, itu dari saya, Ufit. Oke. Mungkin ini aku ke MC-in dulu atau kita dokumentasi dulu? Baiknya gimana, Pak? Kayak dokumentasi aja nggak apa-apa. Kita dokumentasi dulu ya, Kak. Buat teman-teman yang belum on cam, silakan.
Silakan ditunggu. Kayaknya kita bertiga aja sih kayak yang Kayaknya nggak oh, nggak ada usah ada. ditunggu. Nggak usah ditunggu. Ya mungkin teman-teman yang lain nggak bisa ya. Kita dokumentasi dulu. Satu, Iza mau on cam. Oke. 1, 2, 3. Lagi Kak. 1, 2, 3. Oke. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kak Maya atas ilmunya sore hari ini yang Masya Allah. Benar banget sih kata Kak Fitya ya. Kalau misalnya kita mau nunggu konsul ke dokter ini, kita harus sudah bayar. Tapi alhamdulillah sore hari ini Allah izinkan untuk kita bisa menimba ilmu secara dalam tanda kutip gratis gitu ya. Hanya harus berkorban waktu dan berkorban nyawa saja. Alhamdulillahirrabbilalamin lah pokoknya. Nah teman-teman, seperti yang tadi juga sudah disimpulkan oleh Kak Mai, kesimpulan dari pertemuan kita sore hari ini intinya adalah jangan lupa untuk menjaga keseimbangan kita selama Ramadan. Karena benar banget kita di samping harus menahan diri dari berbagai larangan-larangan puasa, jangan lupa bahwasanya aktivitas kita itu tetap akan selalu ada. Jadi teman-teman harus bisa menjaga keseimbangan dan menjaga kesehatan selama Ramadan. Alhamdulillah terima kasih juga ya kepada Kak Fitya, moderator kita yang Masya Allah banget, selalu terdepan dalam membantu sesama. Dan terima kasih lagi aku sampaikan pada teman-teman semuanya, pokoknya yang sudah hadir pada sore hari ini. Maka dari itu kita sudah mencapai penghujung acara kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekali lagi untuk semuanya, barakallahu fikum. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ane Fatimah mohon maaf apabila ada salah kata atau salah rasa yang mungkin sampai di sana. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khair ya Kak Mai. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Amin. Semoga bisa main ke sana atau yang Kak Mai yang di Jakarta. Syukran ya kesempatannya. Oke. Izin live. Iya, Boleh. terima kasih. Terima kasih juga semuanya yang lain.